begitu saja, sebuah instruksi yang sifatnya pragmatis. Dia meneliti dan dia mulai dengan membandingkannya dengan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, harusnya begitu ya, karena kalau kita mau menerjemahkan yang akurat, apalagi kalau kita menginginkan konsistensi yang cukup tinggi, kita harus bandingkan dengan sumber-sumbernya. Nah, dia menemukan, wah nggak bisa ini, kalau begitu kita harus mulai dengan sumbernya. Jadi dari rencana untuk menggunakan terjemahan, akhirnya proyek ini berkembang menjadi tanpa sengaja menjadi terjemahan baru. Ya. Jadi ketika dikatakan harus cepat, betul, tapi juga pada waktu yang sama harus tepat. Nah, tidak terasa, itu dimulai tahun 1951-an kira-kira, dibutuhkan 23 tahun sampai Alkitab itu terbit, tahun 1974. Karya yang panjang sekali. Saya mendengar dari saksi-saksi hidup waktu itu ya, yaitu misalnya Bapak Perikles Katopo ya, yang menjadi kepala departemen pada waktu saya bergabung dengan Lembaga Alkitab kira-kira 25 tahun yang lalu. Ya, sebenarnya menurut Pak Katopo, andai kata pengurus Lembaga Alkitab Indonesia tidak memberi semacam ultimatum bahwa terjemahan ini sudah terlalu lama dan harus selesai, terjemahan itu tidak akan pernah selesai. Saya bisa mengerti itu karena tim penerjemah itu cenderung perfeksionis. Mengingat terjemahan Alkitab ini bukan sembarangan ya. Ya, kita kan tahu ya bahwa di dalam pemahaman teologi Kristiani, ya, terjemahan itu adalah firman Tuhan, bukan hanya teks-teks sumber aslinya bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Terjemahan itu sendiri sudah firman Tuhan gitu. Nah, inilah yang terjadi dalam proses waktu tadi ya. Sehingga boleh dikatakan Alkitab terjemahan baru yang kita miliki ini sekarang, walaupun memperlihatkan adanya pengaruh terjemahan Belanda dan juga ada terjemahan lain ya, seperti mungkin Revised Standard Version. Pada dasarnya ini adalah satu terjemahan yang menggali pemahamannya dari teks-teks sumber. Dan ini masih dilakukan sampai sekarang. Ya, karena kita sedang memperbaharui terjemahan ini. Maaf, kurang dengar. Dari pemaparan tadi berarti bisa disimpulkan bahwa ternyata dalam penerjemahan Alkitab ini ada banyak rintangan dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang menerjemahkan. Kesulitannya itu di mananya ya Pak kira-kira? Mengapa Ya. itu bisa memakan waktu sampai berpuluh-puluh tahun? Kita bisa bilang berpuluh-puluh tahun ya Pak? Ya, betul, berpuluh tahun. Jadi kalau orang menerjemahkan Alkitab, dia memang harus pegang dua prinsip. Ya, tidak boleh terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat, ya dia yang selesai lebih dahulu terjemahannya tidak selesai. Tapi juga tidak boleh terlalu lambat, sama juga akibatnya. Ya, terjemahannya tidak pernah selesai dan dia juga selesai. Jadi harus optimal ya, seperti orang yang berlari maraton. Nah, tentu saja itu karena memang persiapannya banyak. Faktor bahasa adalah salah satu unsur kunci gitu. Orang yang menerjemahkan Alkitab tentu harus menguasai betul-betul bahasa ibunya gitu, ya, bahasa yang paling akrab dengan hatinya. Nah, tapi secara ideal saya berbicara ya, yang sangat baik adalah kalau penerjemah Alkitab itu sekurang-kurangnya memahami bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Memahami saja ya, supaya dia bisa menggunakan sumber-sumber menggali maknanya sebelum dia memindahkan makna itu ke dalam bahasa sasaran. Nah, ini yang memerlukan persiapan tentunya. Dan tim itu sendiri tidak kecil ya, kadang-kadang bisa sampai 10-15 orang yang turut membaca, memberi masukan ya, lalu mengolah berulang kali ya. Jadi proses mengolahnya itu berlapis-lapis gitu. Ya, konsep pertama misalnya dikerjakan oleh satu penerjemah. Penerjemah lain mengerjakan konsep kitab lain. Nanti ini disilang ya, saling diperiksa sesama penerjemah. Sudah itu dinaikkan lagi kepada peneliti yang paham bahasa daerah, dan kalau seandainya di dalam tim itu ada doktor bidang biblika misalnya, atau minimal S2 di bidang biblika, atau kalau tidak ada ya S1 teologi juga boleh gitu, asalkan bisa menggunakan sumber-sumber referensi ya. Nah, ini nanti tentu diolah kembali. Sesudah itu konsultan penerjemahan seperti kami ini berdiskusi dengan tim kalau mereka menemukan
kesulitan-kesulitan dan ingin ya menanyakan sesuatu yang bersifat detail di dalam teks. Dan tentu saja dengan membandingkannya dengan teks-teks sumber. Nah, ini prosesnya sudah selesai itu masih diolah lagi, ini diteliti ulang, kemudian diuji cobakan. Karena sebuah terjemahan yang baik itu biasanya harus menampung masukan-masukan dari pendengar. Kalau bahasa daerah itu cukup repot ya, karena bahasa daerah itu punya banyak dialek. Kalau satu daerah sampai punya 5 atau 6 dialek, waduh, itu tidak sederhana itu memilih manakah dialek yang akan mewakili sebanyak mungkin penutur. Nah, di situ seninya jadi cukup rumit, seni menerjemahkan itu. Karena dia harus bernegosiasi soal identitas. Ya, bahasa ini identitas ya, karena kan walaupun itu satu bahasa, tapi beda daerah, cara melafalkannya beda, wah ini bisa mengatakan itu bukan bahasa saya, dia katakan begitu. Jadi itulah yang membuat penerjemahan itu menjadi sebuah karya yang memang berproses panjang. Apalagi di situ kita termasuk gereja. LAI itu bukan penerbit ya, cuma penerbit maksud saya. Begitu dicetak, diterbitkan, ya sudah, Anda mau terima silakan, tidak mau tidak usah. LAI karena dia memang didirikan oleh ya pemimpin-pemimpin kita ya yang bervisi besar untuk merangkul semuanya, dia harus memperhitungkan kebutuhan gereja dan termasuk keberagaman gereja. Nah, Indonesia ini adalah sebuah contoh yang nyata, walaupun tidak ditanyakan, saya tambahkan sedikit informasi ya, bahwa Indonesia ini adalah sebuah teladan yang pertama tentang kerjasama ekumenis dalam penerjemahan Alkitab. Ini yang pertama ini. Catatan sejarah mengatakan Alkitab Indonesia itu Alkitab ekumenis pertama di dunia. Ya, itu yang bisa saya katakan tentang pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya kesulitan untuk menerjemahkan bahasa daerahnya itu Pak, boleh mungkin diceritakan sedikit misalnya kayak ada gitu kasus-kasus. ya ada gitu kata yang dalam bahasa Indonesia itu ada, tetapi kita tidak bisa menemukannya di dalam bahasa daerah tertentu. Itu bagaimana penyelesaiannya ya Pak kira-kira? Wah, kita harus percaya setiap bahasa itu mempunyai kelebihannya. Ya, tentu dalam keterbatasannya juga ada. Jadi, kalau dalam satu bahasa yang ada cuma 3 warna, saya ambil contoh sederhana ya. Sering ya dalam bahasa-bahasa suku itu hanya 3 warna dasar. Ada merah, ada putih, ada hitam. Lalu mengatakan kuning bagaimana? Hijau bagaimana? Apakah kalau tidak ada kata berarti tidak bisa diterjemahkan? Atau sekedar pinjam dari bahasa tetangga? Ini kan semuanya harus dinegosiasikan dengan baik. Nah, kalau namanya penerjemahan selalu ada cara yang pintar ya, dan itu biasanya harus orang yang menguasai bahasa itu sesudah berbicara, merenungkan, menggali kekayaan bahasanya sampai pada kesimpulan. Misalnya kalau tidak ada warna hijau, mari kita mengatakan benda itu warnanya sangat mirip dengan rumput yang segar. Nah, itu kan hijau. Nah, itu jadi melalui semacam perbandingan. Jadi selalu dimungkinkan. Objek-objek seperti itu banyak sekali ya. Ya, misalnya dalam penerjemahan dalam bahasa Papua awalnya ya, orang tidak kenal domba. Bicara domba, orang tidak tahu makhluk apa itu. Padahal domba itu hewan yang sangat penting ya di dalam Alkitab. Karena punya makna simbolik. Lalu di Papua yang ada cuma babi, bagaimana itu? Bisakah domba kita ganti dengan babi misalnya? Sekilas tentu bisa ya, karena sama-sama hewan peliharaan gitu. Tapi persoalannya kan babi kan haram. Nah, akhirnya kita di situ harus berkreasi dan tim tahu menghandle ini. Karena rupanya di Papua babi itu adalah istilah yang umum juga untuk ternak. Kadang-kadang begitu ya, seperti kita dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ya kita gunakan juga ya. Wah, Anda tadi makan ikannya apa gitu. Nanti jawabnya, oh ikannya ayam. Coba ada ikan bernama ayam. Padahal maksudnya di situ adalah pemakaian generik. Nah, karena ada hal-hal seperti inilah, akhirnya babi pun bisa menjadi semacam penamaan generik. Sehingga ditambahkan saja satu istilah tambahan bahwa ini bukan babi normal ini babi yang lain ini. Yang ya
tahir, kira-kira gitulah. Jadi dalam seni menerjemahkan itu seperti itu. Awalnya kalau kita bisa spesifik A dengan A gitu dalam bahasa lain itu yang ideal. Misalnya kalau di sini beras, di sana juga ada kata yang bermakna sama dengan beras, ideal. Tapi kalau tidak, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan gandum? Nah, di sini kita harus berhitung. Ya, kalau di sini roti, apakah di sana harus roti? Nah, saya ambil sebuah contoh ya. Kenapa dalam doa Bapa kami, ini contoh yang sangat populer yang sering saya gunakan, kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu dalam bahasa Yunani jelas sekali artinya, artos. Artos itu ya roti. Kenapa berani-beraninya tim LAI mengganti roti dengan makanan? Lalu ada yang pernah bertanya, kenapa nggak diganti dengan nasi? Nah, inilah negosiasi itu kan. Karena kalau diganti dengan nasi, luar biasa. Yesus sudah kenal nasi ya. Di Palestina kan itu repot juga jadinya. Lalu diganti yang lebih generik, makanan. Nah, sehingga bisa berarti nasi atau gandum dan sebagainya. Yang jelas dia harus makanan pokok. Karena gandum itu makanan, roti makanan pokok di sana. Kalau ini diterjemahkan harfiah roti di sini, wah ini jadi makanan tambahan. Jadi itulah yang memerlukan kecermatan. Supaya jangan kita pikir kalau katanya sama, tinggal diklop, ya sudah. Dengan kamus kita cukup untuk menerjemahkan. Jadi di situ perlu ada analisis budaya dengan berbagai kandungan maknanya. Maaf, kurang dengar. Terjemahan, bagaimana dengan Alkitab terjemahan masa kini, Pak? Bagaimana sudah sampai di mana perkembangannya dan apakah latar belakang yang tadi Bapak paparkan bisa menjadi salah satu latar belakang mengapa LAI akhirnya menerbitkan Alkitab terjemahan masa kini? Jadi Alkitab terjemahan masa kini itu dulu namanya Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Memang cirinya dia bahasanya ringan gitu ya. Dan memang awalnya dimaksudkan untuk menjadi semacam bacaan yang akrab bagi kaum remaja, pemuda, karena bahasanya memang lebih luas. Nah, Alkitab ini sendiri terbit di era tahun 1980-an, pertengahan. Ya. Jadi, ini tentu melengkapi Alkitab yang ada. Alkitab kita yang sekarang ini tentu ya merupakan terjemahan yang lebih resmi, formal, ya, mempertahankan sedapat mungkin bentuk-bentuk bahasa sumber. Nah, ini diurai di dalam Alkitab terjemahan masa kini. Misalnya, kata dikaiosune di dalam Alkitab kita, bahasa Indonesia yang formal, yaitu yang Alkitab terjemahan baru, itu sering diterjemahkan kebenaran. Tapi kalau dalam Alkitab masa kini, itu diterjemahkan bagaimana kita dapat berbaik dengan Allah. Nah, seperti itu. Jadi dibuat lebih dinamis berdasarkan maknanya. Jadi itulah yang membedakan antara Alkitab terjemahan masa kini dengan Alkitab terjemahan baru yang merupakan Alkitab mimbar. Itu boleh saya katakan ya. Jadi sampai sekarang ada kegunaannya juga Alkitab masa kini ini. Misalnya, kalau kita menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah-daerah yang membutuhkan semacam uraian yang lebih eksplisit, sering sekali Alkitab ini bisa menolong para penerjemah untuk membandingkan. Kalau katanya kebenaran dalam terjemahan baru, maksudnya apa? Nah, mereka bisa bandingkan dengan apa yang diterjemahkan di dalam Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Sehingga ini membantu mereka dalam proses transfer dari bahasa lain ke bahasa mereka. Jadi itu yang bisa saya katakan tentang Alkitab dalam terjemahan Indonesia masa kini. Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia saat ini tadi seperti yang Bapak paparkan telah menerjemahkan kurang lebih sekitar 109 ke dalam 109 bahasa. Ini Pak, yang paling sulit dan yang paling memakan waktu lama untuk diterjemahkan. Wah, itu sangat bervariasi ya. Ya, misalnya sebagai contoh, tahun 2018 kami meluncurkan Alkitab dalam bahasa Yali Angkuru. Ya.
kami bekerja sama tentunya dengan satu tim di Papua yang termasuk dalam wilayah GKI Tanah Papua. Nah, ada seorang pekerja misi di sana, namanya Pendeta Friedrich Tometten, itu utusan dari lembaga misi di Jerman ya, United in Mission. Dia sudah berada di sana saya kira hampir 10 tahun. Sebelumnya ada satu tim lagi, sebelum dia ada lagi misionaris yang juga membantu tim di sana untuk menerjemahkan Alkitab. Lalu saya tanya, totalnya berapa waktunya ini untuk menerjemahkan? Lebih dari 20 tahun. Karena memang ya tidak mudah menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa yang ya katakanlah misalnya untuk objek-objek ibadah gitu ya, kemah suci, benangnya, bangunannya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia saja, ketika kami sisir ulang itu, waduh rekonstruksinya sulit sekali tuh. Sulit sekali membayangkannya. Jadi untuk menerjemahkannya itu sering membutuhkan waktu yang lama sekali bagian-bagian seperti itu. Nah, ironisnya bagian-bagian seperti itulah yang hampir nggak pernah dibacakan atau dikhotbahkan. Tapi kami harus kerjakan dengan seteliti mungkin ya, sama dengan bagian-bagian yang lain. Nah, ini dalam satu proses seperti itulah yang menelan waktu banyak, dan bahasa-bahasa daerah bervariasi. Kalau di dalam tim itu misalnya ada pakar-pakar yang cukup, bisa juga lebih cepat dikerjakan. Tapi kalau tidak, memang memerlukan pendampingan lebih banyak. Atau bisa juga secara ironis terjadi sebaliknya, karena cenderung perfeksionis seperti itu. Nah, jadi di antara bahasa ini manakah yang paling sulit atau paling lama dikerjakan? Saya pikir rekornya mungkin masih dipegang oleh Alkitab dalam bahasa Indonesia kita ini, yang terjemahan baru. Saya rasa seperti itu, ya. Oh, terima kasih. Ingin mengingatkan kepada teman-teman, mana tahu ada yang ingin menggali lebih dalam dan ingin bertanya, silakan bisa diketik pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Kalau mau langsung boleh di raise hand. Sebelum ke pertanyaan saya yang terakhir, ini pertanyaan saya yang dari terakhir Pak, sebelum kita ke teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Ada tidak kira-kira Pak, ini saya kepo sendiri, misalnya dia menemukan bahwa bahasa yang dia gunakan di daerahnya itu tidak sesuai dengan terjemahan LAI. Ada tidak kira-kira daerah yang kayak melakukan protes atau melakukan diskusi gitulah ke LAI, ini bahasa ini tidak benar, kami tidak tahu ini apa gitu. Ada tidak Pak? Iya, kalau dalam bentuk protes berdasarkan bahasa daerah itu jarang terjadi. Lebih sering kalau protes masuk itu berdasarkan bahasa Inggris. Karena orang kadang-kadang berasumsi bahasa Inggris ya superior ya terjemahannya. Ya karena mereka tidak mengerti proses di dalamnya gitu. Kalau bahasa daerah ya kalau saya ingat-ingat ya, ini tentu relatif ya, tergantung kepada siapa saya paling banyak bergaul. Karena saya berada paling banyak melayani di lingkungan berbahasa Batak, yang paling sering saya dengar itu ya bahasa Batak. Misalnya orang merasa, wah ini terjemahan Nommensen ini mengatakan begini, bagus ini. Kenapa terjemahan LAI kurang cocok? Nah, jadi malah ada semacam kepercayaan yang harus dibuktikan tentunya, bahwa terjemahan misionaris itu unggul dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan tentu sebagian ada benarnya. Karena saya sendiri sangat paham bahasa Batak ya, dan fasih. Saya bisa mengerti ya, ternyata terjemahan bahasa Batak itu dikerjakan dengan satu metode yang sebenarnya agak bebas dan cukup berani bereksplorasi, menggali kekayaan bahasa tersebut, walaupun kadang-kadang saya sampai senyum-senyum. Kenapa? Karena mereka seperti kebingungan mencari padanan-padanan kata untuk tumbuh-tumbuhan, mereka ambil saja tumbuhan yang ada di daerah Toba sana gitu ya. Sehingga ketika kita membayangkan itu bisa tumbuh di Palestina, kita memang jadi senyum-senyum. Nah, itulah contoh bahwa bisa ada negosiasi, terjadi semacam diskusi antara terjemahan bahasa daerah dengan terjemahan bahasa nasional. Ya, itu bisa, tapi itu agak jarang terjadi.
Baik Pak. Kira-kira ada tidak kemungkinan bahasa daerah ini akan berkembang seperti tadi layaknya LAI terjemahan baru ke terjemahan masa kini? Ada kira-kira bahasa Batak masa kini gitu? Kira-kira akan adakah seperti itu? Ada, Ada. ya ada. Saat ini sedang diperbarui ya terjemahan misionaris itu, karena terjemahan itu begitu sulit dimengerti sekarang oleh generasi muda. Jangankan generasi muda, bahkan generasi 60-an ke atas pun tidak lagi mengerti seluruh detail dalam bahasa daerah tersebut. Nah, kami sedang sisir ulang itu dengan satu tim, dan tentu kami memanfaatkan misalnya ya, referensi seperti kamus yang dikerjakan oleh Johannes Warneck itu di awal abad ke-20. Nah, ketika kami menyisir ulang seperti itu, membandingkan dengan kamus yang ada di awal abad ke-20 tersebut, kita menyadari ya, waduh banyak sekali kata-kata yang tidak kita mengerti lagi, kita bisa mengerti karena buka kamus, kan gitu. Dan andai kata itu tanpa kamus sama sekali. Nah, ini salah satu pengakuan yang sering dilakukan oleh teman-teman yang berbahasa Batak, bahkan pendeta-pendeta yang menyiapkan khotbah. Mereka bilang, waduh, kalau kami nggak ngerti, kami buka bahasa Indonesia. Nah, itu jadi itulah yang membuat kita sadar bahasa daerah pun cukup banyak yang memang harus diperbarui lagi. Saya pernah dengar itu terjadi dalam bahasa Toraja juga ya. Baru-baru saya diskusi dengan Ibu Dr. Eri Lebang ya, mantan Ketua Umum PGI yang sekarang jadi Ketua Umum LAI. Nah, dia juga katakan, ada bahasa Toraja yang sulit sekarang dimengerti orang Toraja. Tapi itu memang bahasa bakunya. Nah, kalau begitu ya mungkin akan tiba saatnya nanti ini juga perlu diperbaharui. Ya seperti itu, memang bahasa tidak pernah statis, dia harus berkembang sesuai dengan perkembangan penuturnya. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat luar biasa dari Bapak Pendeta Anwar. Ini dari rekan-rekan kita sudah ada yang resen. Saya akan ke Joshua dulu. Joshua, rekan saya Joshua, silakan jika ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Anwar telah menyampaikan materi dengan baik. Suara saya jelaskah Ibu Maisi? Oke. Saya ingin bertanya Pak, Alkitab TB terjemahan baru itu kan dilakukan tahun 1974 ya Pak ya, dan sudah banyaklah bahasa-bahasa yang menurut saya sudah agak membingungkan bagi kami anak-anak yang baca pada saat ini. Apakah ada semacam wacana untuk merevisi terjemahan baru LAI ini? Lalu yang kedua Pak, dulu kira-kira untuk mencapai atau melakukan revisi satu Alkitab itu memakan waktu berapa tahun ya Pak kira-kira? Itu saja dulu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah langsung saya jawab? Boleh Pak, langsung dijawab saja. Ya, tentu kalau untuk seperti saya katakan tadi, bahasa itu selalu berubah dan juga ilmu pengetahuan kita berkembang ya. Naskah-naskah yang ditemukan juga semakin banyak. Kemarin baru saja kita dihebohkan, ya ini media kan suka bikin heboh-heboh sekarang ini. Penemuan naskah baru di sekitar Qumran, ya. Hanya beberapa fragmen dalam bahasa Yunani, yaitu kitab Zakaria dengan kitab Nahum. Nah, semua hal seperti itu perlu diperhitungkan ya ketika kita memang berbicara tentang bagaimana terjemahan itu diperbarui untuk generasi berikut. Bahasa Indonesia kita sekarang ini yang menjadi Alkitab Mimbar, yaitu Alkitab terjemahan baru, itu tidak baru lagi. Ada kata-kata yang misalnya sulit dimengerti atau disalah mengerti. Kita menemukan misalnya kata ganja, itu bagian dari bangunan tuh ya, di atas tiang sana, semacam balok. Nah, itu ada. Jadi buatlah ini dengan ganja-ganjanya ya. Mungkin kita tahu itu bukan narkoba, tapi kesan orang kalau dengan kata ganja sekarang ini, pikirannya larinya kemana? Ke narkoba. Nah, ini tentu perlu kita revisi. Dan kami pasti akan ubah ini. Entah jadi balok atau kepala tiang, disesuaikan dengan konteks yang sesuai dengan maksud dari bahasa Ibrani-nya. Nah, ini sudah dikerjakan cukup lama,
Setahu saya sejak tahun 1997 dan pelan-pelan. Kita pikir merevisi itu mudah, ternyata bisa menjadi lebih sulit. Karena merevisi itu kita seperti melihat dua teks. Teks yang lama kita harus teliti, dan karena tidak ada lagi penerjemah yang hidup, tahu semua detail, kita bertanya, kenapa dia gunakan kata ini ya? Kenapa ini keputusan tafsirannya ya? Teks di belakang ini apa ya? Nah, gitu, jadi kerja kita jadi lebih banyak lagi sebelum kita menawarkan semacam padanan yang baru yang sekurang-kurangnya sama bobotnya dan sedapat mungkin lebih baik bobotnya dari yang lama. Nah, ini yang kita sedang kerjakan dan kami sudah menjelang perampungannya. Dan sebelum itu pun kita masih melakukan uji coba dengan satu tim, ya, bersama-sama dengan tim LBI ya, Lembaga Biblika Indonesia. Kami sudah melakukan 7 konsultasi di Indonesia. Ya, Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Selama 2 tahun. Lalu puncaknya adalah konsultasi nasional, itu terjadi baru tahun 2017. Bukan, tahun 2019, maaf. Ya, yaitu di Kinasi. Jadi kita coba melibatkan sebanyak mungkin pakar dalam proses perampungan ini supaya hasilnya mencerminkan pergumulan kita bersama ya, dengan melihat kembali ya pertimbangan-pertimbangan dari segi tekstual, dari segi eksegesi, dan juga dari segi kebahasaan tentunya. Nah, inilah yang sedang dilakukan, maka dalam waktu yang kita harapkan tidak terlalu lama lagi, kita akan punya kitab terjemahan terbaru. Bukan lagi yang baru ya, terjemahan terbaru. Ya itu ya, saya rasa saya sudah menjawab, kecuali ada yang masih tinggal. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari rekan kami, Bang Ishak Abimayu. Boleh memaparkan pertanyaannya? Oke, selamat sore Pak. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya ini hasil diskusi saya dengan beberapa teman juga Pak. Bukan cuma yang dari Protestan, dari Katolik gitu Pak. Jadi Pak, teks yang digunakan untuk penerjemahan itu Masoret ya Pak ya? Kalau perjanjian lama. Iya Pak. Sebagian besar ya, sebagian besar Masoret ya Pak ya. Ya. Apa pertimbangannya Pak kalau nggak pakai Septuaginta? Kan Masoret itu beberapa abad sesudahnya Pak, sedangkan Septuaginta kan mungkin lebih awal begitu Pak. Itu Pak, intinya sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Ini terutama pertanyaan dari sisi tekstual ya. Ya, kita tahu teks Masoret itu adalah teks tradisional. Dan teks Masoret yang kita miliki dalam bentuk naskah yang manuskrip, itu memang usianya baru kira-kira abad 10 ya. Itu Codex Leningradensis, karena dari kota Leningrad, di perpustakaan Leningrad disimpan ya. Ada satu lagi Codex Aleppo, itu kurang lengkap. Nah, itu satu keluarga ya. Yaitu teks-teks yang memang dianggap paling sahih. Karena memang pekerjaan dari penyalin-penyalinnya itu sangat luar biasa ya. Mereka lah yang mencoba menstandarisasi teks. Dengan, ya bayangkan ya, menyalin konsonan demi konsonannya, menghitung jumlah-jumlah ayat dari setiap kitab, supaya kalau nanti disalin, dihitung, ternyata berbeda, meleset jumlahnya, mereka merasa, wah ini salinannya kurang sahih, seperti itu. Mereka menciptakan sistem-sistem vokalisasinya gitu untuk menjamin supaya nanti kalau pelafalan, ya kita tahu ya bahasa Ibrani itu kan konsonan semua awalnya. Kalau ada, katakanlah sebagai analogi bahasa Indonesia yang saya berikan, SLH. SLH itu apa? Saleh kah, suluh kah, silih kah? Itu kan harus dicermati. Biasanya konteks bisa menolong kita membedakan mana yang dimaksudkan. Tapi ada kadang-kadang konteks di mana dimungkinkan lebih dari satu alternatif. Nah, disitulah memang teks Masoret memperlihatkan dirinya sebagai teks yang disalin dengan sangat teliti, meskipun jarak waktunya sudah ya lebih dari 1000 tahun ya dari masa-masa awal. Kalau dihitung sampai ke kitab-kitab itu sendiri, ya itu bahkan lebih mendekati 2000 tahun ya kalau dilihat dari segi waktu. Tapi kita memang menyadari ya, ada jenis-jenis teks, tipe-tipe teks yang
memang sangat mirip dengan teks Masoret ini. Sehingga ya para ahli kritik teks menamakannya sebagai teks-teks proto Masoret. Jadi dia ada satu keluarga yang dalam satu proses perkembangan ya melakukan pekerjaan dengan teliti ya, di mana pada akhirnya dihasilkan semacam itu kodeks learning gradensis dan sebagainya. Itulah yang membuat teks Masoret ini menjadi semacam teks standar ya di dalam kita meninjau teks-teks Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani. Nah, meskipun demikian di kalangan pakar tekstual sendiri itu ada kesadaran kita nggak punya semacam teks tunggal gitu. Teks-teks itu berkembang, lokasinya juga penyebaran juga beda-beda, sehingga dimungkinkan lebih dari satu tipe teks gitu. Misalnya Septuaginta tentu mewakili juga semacam tradisi tekstual Ibrani yang sebenarnya sangat mirip dengan teks Masoret. Tapi di beberapa tempat dia beda dengan teks Masoret. Makanya di dalam proses rekonstruksi tekstual untuk penerjemahan Alkitab, kita benar-benar memanfaatkan perbedaan ini dan memperhitungkan, katakanlah misalnya kalau teks Masoret tidak lengkap atau dinilai ada semacam kejanggalan. Biasanya orang akan mencoba melihat apakah ada teks-teks kuno lainnya yang bisa membantu rekonstruksi ini. Misalnya apakah ada naskah-naskah Lot Mati. Ya. Atau kalau tidak, mereka lihat terjemahan terkuno, karena bagaimanapun Septuaginta itu dikerjakan dari teks Ibrani. Nah, sebagai contoh konkret, Kejadian pasal 4 ayat 8. Kan dikatakan situ ya. Berkatalah Kain, mari kita pergi ke padang. Lalu ketika dia berada di padang, dia bunuh Habel. Kan gitu. Kalau kita membaca di dalam teks Ibrani, itu dalam teks Masoret, dia hanya katakan Wayomer, kan dengan Kain, El Habel. Ya kan? Kemudian langsung Wayehi, nah gitu. Tidak ada isinya yang mengatakan mari kita pergi ke padang. Itu teks Masoret pendek. Padahal kita tahu kalau disebut Wayomer itu artinya berkatalah, bukan berbicara. Biasanya kalau ada kata Wayomer begini-begini, orang mengharapkan ada perkataannya, ada isinya. Dia mirip suatu pengantar yang mengantar orang kepada satu isi percakapan. Nah, ketika orang melihat itu ada di dalam Septuaginta, dalam bahasa Yunani, oh ternyata di sini ada, mari kita pergi ke padang. Nah, ya para ahli kritik tekstual itu biasanya rajin sekali melihat juga yang lain-lain. Itu juga ada di teks Taurat Samaria, dalam versi Ibrani tentunya. Inilah yang memungkinkan kemudian teks Masoret itu tanda kutip dilengkapi dengan varian-varian dari teks-teks lain. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi seni ya, ilmu dan sekaligus seni ketika orang mencoba merekonstruksi teks yang seotentik mungkin. Kita sekarang harus dengan rendah hati mengatakan kita nggak bisa lagi kembali yang ke asli itu, karena yang kita miliki cuma salinan. Tapi seotentik mungkin. Artinya dalam batas-batas sumber yang kita miliki, kita melihat apakah memang dimungkinkan untuk ya menalar ya sejauh mungkin teks-teks yang dinilai lebih dekat dengan ya katakanlah teks-teks sumbernya yang terawal. Nah ini dia yang dilakukan ya. Nah tentu kalau orang mau menerjemahkan Septuaginta bisa, tapi Septuaginta juga mempunyai cukup banyak kesulitan di dalamnya. Nah, ini kebetulan satu wilayah di mana saya menulis disertasi ya tentang Septuaginta. Jadi saya bisa lihat Septuaginta sendiri punya banyak masalah gitu. Karena penerjemah pun ya walaupun kalau kita lihat dari segi usia ya, kan itu kira-kira 2200 tahun ya yang lalu, berarti kuno sekali. Namun pada waktu itu orang-orang Yahudi yang menerjemahkannya, para pakarnya, itu sudah juga kurang tahu bahasa-bahasa Ibrani yang sudah tua sekali. Sehingga ada unsur bukan tebakan ya, ada semacam konjektur ya, ada upaya untuk menafsir-nafsir. Kira-kira apa maksudnya ini? Nah itu, jadi mereka juga tidak sepenuhnya punya akses lengkap kepada pemahaman tersebut. Apalagi waktu itu belum ada kamus sama sekali. Dan kadang-kadang ini bahkan yang sudah lebih tinggi lagi persoalannya.
karena mereka memang memahami bahasa Aram, kadang-kadang ketika mereka baca teks Ibrani yang konsonan tentunya, dan mereka lihat, wah ini kata yang saya kenal dalam bahasa Aram gitu ya, tapi mereka nggak sadar bahwa itu bahasa Aram. Mereka terjemahkan teks Ibrani itu menurut pengertian bahasa Aram yang mereka ketahui. Nah, itulah yang membuat sebenarnya pekerjaan kritik tekstual itu sangat kompleks, dan penerjemahan Alkitab harus memperhitungkan itu, karena di antara beberapa opsi pilihan makna, mana yang mau dipakai, mana yang mau dimasukkan ke dalam terjemahannya. Ya, itu yang bisa saya katakan. Semoga ini juga menjadi sebuah percakapan yang menarik tentang teks-teks Alkitab. Terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Saya rasa ini juga menjawab pertanyaan dari rekan Yosua tadi yang ada di room chat mengenai Septuaginta. Kita sekarang bisa lanjut ke pertanyaan dari rekan saya Julio Joshua. Kepada Bang Julio, boleh memaparkan pertanyaannya. Iya, terima kasih Maisi. Terima kasih sekali Pak Anwar sudah berkenan hadir ya. Saya sangat tercerahkan tentang penerjemahan Alkitab. Saya ingin bertanya Pak, sebagai mahasiswa teologi sekaligus apa ya, jemaat begitu, anggota jemaat. Kalau boleh jujur, saya sendiri bahkan dalam menelaah atau meneliti teks dalam beberapa tugas gitu kerap menghadapi kesulitan gitu, apalagi soal penerjemahan ya, padanan kata yang sulit, penyederhanaan kata, penggantian kata dan seterusnya. Nah, akan tetapi saya cukup diajarkan begitu untuk kembali ke kamus, kembali ke buku-buku teologi. Akan tetapi sebagai warga jemaat gitu, sebagai awam begitu, menurut Pak Anwar ada nggak sih saran-saran bagi apa ya, bagi warga jemaat awam gitu untuk dapat mempelajari teks gitu, mungkin langkah-langkah praktis dan ringkasnya, atau adakah menurut Pak Anwar sumber-sumber yang dapat kita andalkan gitu, yang dekat dengan kita, entah kamus kah atau buku dan ensiklopedia bahkan atau seterusnya. Terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan mengenai soal pembelajaran Alkitab ya tentunya ya, untuk memahami maknanya sedekat mungkin. Ya, kebanyakan warga kita kan tidak diharuskan untuk tahu bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani ya. Biasanya kan langsung terjemahan. Makanya terjemahan sebenarnya sangat perlu dikerjakan dengan secermat-cermatnya. Karena itu yang dasar yang dimiliki gitu. Padahal kita tahu sama tahu terjemahan sendiri sudah merupakan hasil dari interpretasi tentunya. Ya. Nah, bagaimana? Tentu saja kalau untuk melengkapi pemahaman kita memerlukan sumber-sumber tambahan. Misalnya kamus-kamus, ensiklopedi, ya. Dan tentu saja bisa juga buku-buku tafsiran. Lembaga kitab sendiri misalnya menerbitkan Alkitab edisi studi. Tujuannya untuk membantu membaca ya warga jemaat rata-rata memahami teks itu, sekaligus melihat ada beberapa kompleksitas yang bisa dijawab melalui uraian-uraian singkatnya di dalamnya. Nah, tapi itu sebenarnya tidak bisa menggantikan proses belajar yang harus dari dasar. Ya. Jadi tetap memang kita bisa memperoleh semacam wawasan umum mengenai makna teks yang lebih jernih. Karena kalau kita menafsir teks-teks Alkitab itu di dalam bahasa sumbernya, sebenarnya banyak sekali kompleksitasnya di dalamnya. Apalagi kalau teksnya sesulit kitab Ayub misalnya. Wah, kalau kita membaca kitab Ayub dalam bahasa Ibrani, ya bahkan kalau kita membuka tafsiran pun tentang ayat-ayat tertentu yang diberikan, wah, itu ada bukan tebak-tebakan ya, tebak-tebakan terlalu liar menurut saya. Ada semacam upaya untuk merekonstruksi teks yang kabur sebenarnya. Dan di situ kita menggunakan semacam probabilitas. Bisa A, bisa B, bisa C, seperti itu. Nah, kalau sampai ke tingkat seperti itu, kita memang nggak bisa tidak harus belajar dari dasar. Ya, harus belajar bahasa kuno itu dengan secepat mungkin. Supaya kita benar-benar bisa memahami ya pilihan-pilihan yang diberikan gitu. Oke, bahasa Inggris mengatakan itu ya behemoth, mungkin mereka terjemahkan sebagai behemoth saja. Itu binatang apa? Ada yang bilang itu buaya, kan gitu.
ada yang merasa itu mirip dengan naga laut atau apa. Itu kan hal-hal yang memang tidak begitu saja bisa diakses maknanya gitu. Nah, jadi menurut saya untuk keperluan umum warga jemaat, mungkin segi-segi yang sulit ini tidak perlu sampai diketahui seluruhnya, ya. Tapi kalau memang ingin belajar secara mendasar, ya betul kita membutuhkan semacam ketekunan untuk melihat kepingan-kepingan itu ya. Sampai kadang-kadang kita harus bersedia untuk mengatakan teks ini sebenarnya tidak jelas. Teks ini ada dua kemungkinan yang sama kuatnya. Ya, sebagai contoh, kalau saya bisa menambahkan, nggak apa-apa ya, ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan umum pun memancing saya untuk memberikan contoh-contoh yang konkret, yang lebih spesifik. Misalnya, ada pertanyaan yang sering diajukan pada Lembaga Kitab Indonesia, YSQL 3416. Terjemahan LAI memuat yang kuat itu, yang gemuk itu akan kulindungi. Teks Masoret mengatakan yang kuat atau yang gemuk itu akan kubinasakan. Wah, itu kan tolak belakang. Mana yang benar ini? Terjemahan Inggris ada yang berpihak, malah kebanyakan berpihak kepada membinasakan. Ya. Tapi kenapa LAI berani memasukkan melindungi? Nah, tadi sudah disebutkan kan, karena Septuaginta mengandung kata melindungi, pulakso. Jadi rupanya di situ huruf Ibraninya sangat mirip gitu. Yang satu samar artinya pelihara, melindungi, menjaga. Yang satu asmit, bentuk hifil, itu artinya membinasakan, menghancurkan. Bedanya yang satu agak siku, yang satu agak kursif. Nah, kalau orang tidak mempelajari teks dengan cermat seperti itu, dia nggak bisa sampai kepada pertimbangan-pertimbangan jelimet seperti ini. Dia hanya sampai, oh bahasa Inggris bilang begini, terjemahan Indonesia pasti salah atau sebaliknya. Kan gitu ya. Tapi kalau dia sampai tahu hal-hal secermat itu, dia jadi tahu, oh ya nggak apa-apa. Bahasa Inggris memilih makna yang sebelah. Bahasa Indonesia memilih makna yang satu lagi. Yang sama-sama ada dasarnya dari segi tekstual. Nah, kalau kita pelajari konteksnya juga menarik. Karena konteksnya memungkinkan dua makna itu. Nah, ini contoh soal ya. Jadi kalau bicara tentang bagaimana rata-rata jemaat belajar Alkitab, ya terus terang saya menganjurkan ya tentu manfaatkanlah terjemahan yang ada. Dan bukan karena saya di lembaga kitab saja, karena saya sudah turun menguji baris demi baris dari terjemahan generasi sebelumnya. Ya, cukup sering saya kagum bahwa itu dikerjakan dengan teliti. Tentu kita bisa pertajam, di beberapa tempat kita bahkan bisa ubah, tapi sudah sangat teliti. Ya, hampir 50 tahun lalu mereka sudah bekerja, bahkan lebih dari 50 tahun lalu ya kalau dihitung dari titik awalnya. Mereka sudah bekerja dengan penuh ketekunan, kesabaran. Ya. Nah, itulah. Jadi mulailah dari terjemahan yang kuat. Sekarang ini kan di Indonesia juga ada terjemahan-terjemahan lain itu yang tidak diterbitkan oleh Lembaga Kitab Indonesia gitu. Jadi ya, kalau kita di LAI untuk terjemahan yang merupakan bahasa Induk ya seperti bahasa Indonesia, wah, kita nggak punya pilihan lain. Kita harus sisir dengan teliti sekali karena ini akan menjadi dasar untuk belajar Alkitab, untuk membangun pemahaman teologi gitu ya. Coba dari mana orang kalau mengatakan kalau makan itu harus secukupnya, saudara gitu. Kenapa? Karena terjemahan LAI mengatakan secukupnya. Itu sudah membentuk pemahaman umat loh, teologi. Bahasa Yunani sendiri bisa ditafsirkan lebih dari satu cara. Nah, ini contoh konkretnya gitu. Jadi, ya, saya tetap anjurkan mulai dari terjemahan Alkitab, mungkin kalau mau lebih serius lagi ya, adalah Alkitab edisi studi seperti itu, dan harus memilih Alkitab edisi studi sebaiknya hati-hati. Ya, kenapa? Karena cukup banyak yang punya titipan doktrinal. Ini versi inilah, kan gitu ya, versi dari gereja mana gitu. Nah, lembaga kita nggak mau masuk ke situ. Bertahan untuk lintas gereja. Sedekat mungkin dengan ya makna-makna tekstual dulu. Nah, ini yang bisa saya katakan. Lalu ya kalau mau perdalam lagi ya, mungkin seri-seri tafsir yang diterbitkan oleh JPK Gunung Mulia atau Canisius,
Artinya dia siap untuk masuk ke dalam pemahaman yang lebih kompleks. Karena kalau dia baca seri tafsir, dia bandingkan dengan sana sini, wah itu bisa banyak sekali pilihan makna yang ditawarkan. Ya, saya rasa itu penjelasan yang ternyata tidak terlalu sederhana juga ya. Terima kasih banyak Pak Anwar. Terima kasih banyak Pak, dan saya rasa ini juga menjawab banyak pertanyaan dari rekan-rekan saya yang lain ya, mengenai adanya perbedaan kata, mengenai adanya bahasa-bahasa daerah yang mungkin ada perbedaan kata gitu juga. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan yang ada di room chat. Mungkin saya bisa bacakan Pak. Ini dari Yahya dari Malang, mahasiswa program Dr. STFT Jakarta. Shalom Pak Anwar, saya Yahya dari Malang. Pernah terlibat proyek penerjemahan Alkitab bersama tim Wycliffe. Menyimak penjelasan Bapak, ternyata bahwa proses penerjemahan Alkitab ini adalah proyek yang besar, mahal, dan menyita waktu yang cukup lama. Maka sebagai pengajar bahasa-bahasa Alkitab dan tafsir Alkitab, khususnya Perjanjian Lama di STT Satya Bakti, Karanglo, Malang, saya kerap mendorong para mahasiswa-mahasiswi di kelas bahasa yang saya ampu agar mereka serius belajar bahasa, baik Yunani maupun Ibrani. Siapa tahu suatu saat Tuhan izinkan terlibat dalam proyek penerjemahan kitab suci. Kira-kira dari pihak LAI sendiri, apakah ada semacam kiat-kiat atau persyaratan khusus untuk menjaring para calon tenaga penerjemah baru di masa depan? Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, saya sungguh berbangga hati bahwa ada yang menganjurkan dengan sangat serius belajar bahasa-bahasa Alkitab. Karena saya tahu ini agak langka belakangannya, karena memang ini bukan lagi menjadi persyaratan umum ya. Di generasi saya memang ini persyaratan umum. Kalau tidak selesai bahasa Yunani, Ibrani, jangan harap bisa ambil kuliah tafsir gitu. Ya, itu syaratnya memang. Tapi belakangan kan ya karena pendeta pun rupanya ya istilahnya kenapa direpotkan belajar bahasa kuno ini kalau toh tidak terpakai nanti di dalam tugas pelayanan begitu ya. Nah, tapi kalau ada semacam kesungguhan untuk benar-benar memperkenalkan, mendalami bahasa-bahasa asli ini, ya ini bisa jadi modal dasar tentunya untuk penerjemahan Alkitab nanti. Bagaimana dengan Lembaga Alkitab Indonesia? Kalau di tim-tim bahasa daerah, kami biasanya melihat secara konkret yang tersedia itu siapa saja. Karena kita bicara tentang daerah-daerah pelosok ini. Kita tidak usahlah bicara terlalu jauh misalnya di Papua. Kalau Papua udah jelas ya. Daerah-daerahnya memang kalau sudah pelosok itu sulit sekali dijangkau. Tidak mungkin jalan darat. Hanya mungkin dengan penerbangan melalui pesawat-pesawat yang kecil-kecil itu. Nah, di daerah Sumba sendiri masih ada daerah seperti itu, Kodi. Ya, walaupun itu tidak terlalu pelosok, tapi komunikasi tidak mudah. Menelpon tidak bisa masuk, misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itu, memang yang kita harus mulai dari apa yang dimiliki oleh masyarakat penutur. Kalau di sana misalnya yang tersedia adalah terutama penutur asli bahasa daerah, ya nanti kita coba bentuk tim di mana ada unsur-unsur di dalamnya juga yang peneliti, yang berlatar belakang teologi. Dan kalau misalnya dimungkinkan lagi di situ ada yang pernah belajar bahasa Ibrani dan Yunani, lebih bagus lagi. Sehingga mereka bisa menjadi bagian dari tim yang turut memeriksa pilihan-pilihan tafsirnya, sehingga akan lebih menjamin keputusan-keputusan eksegetis yang dibuat. Nah, itu kalau untuk bahasa daerah. Variasinya besar sekali. Di Indonesia ini sampai-sampai kayak pernah dulu mengatakan, ini dari senior saya, variasinya hebat sekali di Asia Pasifik ini, bukan hanya Indonesia maksud saya. Ada yang S3 sampai yang SD3. Itu pendidikannya. Nah, kalau untuk masuk ke dalam lingkup Lembaga Alkitab Indonesia, ya ini kan sudah di tingkat nasionalnya ya. Ya, memang kami mensyaratkan minimal S2 di bidang biblika. Dengan hasil yang baik, tentunya di dalam bahasa-bahasa kunonya ini ya, Ibrani dan Yunani. Ini syarat dasar. Dan kalau menjadi konsultan seperti saya ini memang diperlukan waktu untuk menempuh proses pendidikan panjang ya. Jadi ya S2 dulu, kemudian S3.
dengan spesialisasi biblika tentunya. Sesudah itu masih belajar lagi linguistik. Jadi untuk cara calon penerjemah sekali lagi ini bervariasi, tergantung mau pelayanannya dalam konteks mana. Ya, kalau LAI jelas, kalau mau bergabung S2 biblika. Dan S2 biblika pun kadang-kadang ada yang lebih suka teologinya daripada urusan yang kering-kering tadi ya. Jadi syukurlah selain saya ada sekarang ini tentu regenerasi ya. Ada beberapa teman yang ya sudah S2, sedang ambil S3, ada satu lulusan STT Jakarta misalnya, Saudara Riko, ya, Takain, ada juga satu lulusan dari STT GKE ya, Jadesmond Saragi, ada satu lulusan STT Intim, itu sekarang studi di Vrije Universiteit Amsterdam, ya, jadi Mandalika, begitu. Jadi kami coba lihat gitu, seleksi dari calon-calon ini yang punya minat untuk masuk ke dalam wilayah seperti ini ya. Dan sejauh ini ya kita syukurilah bahwa ada mata rantai yang terbangun. Semoga ini akan terus berlangsung seperti itu di masa depan. Siapa tahu di antara ikut apa ini webinar ini ada juga nanti yang berminat masuk ke dalam ya pelayanan yang khusus ini. Semoga saya sudah menjawab ya minimal sebagian. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan, sepertinya ini dari mahasiswa karena saya juga sering mengalaminya. Suatu waktu kita diminta untuk lebih dominan memakai Alkitab terjemahan yang satu. Alasannya, terjemahan Alkitab yang lain dirasa kurang akurat dan benar. Mengapa dapat terjadi demikian? Ya, terima kasih. Akurat, benar, dan sebagainya itu relatif. Untuk bisa melihat terjemahan yang merata berbandingan dengan bahasa-bahasa asli tadi ya. Jadi kita nggak bisa langsung menilai misalnya, oh satu terjemahan ini lebih kuat, ini bagaimana. Ini semua tetap harus diukur secara kasuistik ya. Ada bagian-bagian terjemahan tertentu kelihatan lebih kuat. Tapi di bagian lain, terjemahan yang lainnya itu jauh lebih kuat. Ya. Dan itu juga termasuk dalam bahasa-bahasa. Jangan kita pikir terjemahan bahasa Inggris misalnya akan lebih kuat dari terjemahan bahasa Indonesia. Itu sebagian benar, tapi di bagian-bagian tertentu, untuk kata-kata kunci tertentu, bahasa Indonesia jauh lebih baik. Saya suka menggunakan satu contoh favorit. Kata shalom yang kita banyak kenal ya. Coba kita periksa di berbagai terjemahan. Kebanyakan kalau kita buka bahasa Inggris ya, saya sudah periksa begitu banyak, itu hanya peace itu peace. Kita tahu kan shalom artinya peace. Kan begitu. Nah, kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan yang dua kata? Damai, sejahtera. Karena memang kandungan makna shalom itu, ya dari kata SLM ya, itu makna pertamanya itu yang paling mendasar itu utuh. Hidup yang seutuhnya, holistik. Jadi situ relasinya benar, tidak ada konflik, berarti tidak ada perang. Itu contoh ya. Ada hubungan yang baik, ya baik dengan sesama, dengan ciptaan, dengan Tuhan. Plus kondisinya sejahtera. Ya, tidak sakit, hidup berkecukupan. Jadi kalau hanya damai tapi perut tidak terisi, ini enggak shalom. Nah, jadi saya sangat menghargai sebagai contoh ya para pendahulu kami bahwa mereka betul-betul berjuang untuk menawarkan satu padanan yang sebenarnya tidak ada di dalam kamus bahasa Indonesia dengan menggabungkan unsur damai dengan unsur sejahtera. Nah, dia jadilah padanan yang sangat bernas gitu dibandingkan terjemahan Inggris yang cuma peace. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ketika kita mengatakan terjemahan A lebih kuat, terjemahan B lebih kuat, lihat dulu secara kasuistik apa yang membuatnya kuat. Misalnya kita nggak bisa mengatakan oh terjemahan NIV pasti lebih baik secara menyeluruh. Tidak. Saya bisa kritik di mana NIV lemah. Jadi kita harus lihat
satu persatu detail yang dimaksudkan. Karena secara umum terjemahan-terjemahan yang kuat itu memang sudah kuat secara umum. Terdiri dari orang-orang yang memang mendalami Alkitab, bahasa-bahasa Alkitab, ilmu tafsir, kritik teks, dan sebagainya. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Lalu ada pertanyaan mendalam lagi, mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Lalu Pak, bagaimana jika suatu saat nanti ada tafsiran yang ternyata di kemudian hari ditemukan LAI itu tafsiran yang keliru? Mengingat bahwa teks-teks yang diterjemahkan saat ini itu kan Pak merupakan salinan-salinan dari teks-teks di masa lalu. Itu bagaimana LAI merespon dan menanggapinya? Akankah direvisi lagi atau bagaimana Pak? Untuk mengatakan sebuah tafsiran keliru, itu prosesnya tidak cepat ya. Itu pembuktiannya juga cukup panjang, mempertimbangkan berbagai hal. Kalau soal tajam atau kurang tajam, ya itu lebih lazim. Misalnya, wah ini kelihatannya masih kurang tajam, bisa dipertajam lagi terjemahannya. Itu bisa saja, ya. Karena kalau mengatakan sampai keliru, wah itu harus dibuktikan apa yang dia miliki, teks mana yang menjadi ukurannya. Jadi dalam soal ini, makanya kan saya katakan tadi bahwa kita sedang memperbarui terjemahan yang ada ini dengan menyisirnya baris demi baris, kata demi kata. Nah, kalau memang yang sekarang sudah baik, untuk apa kami perbaiki lagi? Jadi cukup banyak yang kami biarkan seperti terjemahan yang sekarang. Tapi di bagian-bagian yang memang bisa menimbulkan kerancuan atau pemahaman yang berkembang lebih besar, lebih luas, tapi janjinya tidak tajam, nah itu yang kami harus pertajam. Supaya dengan demikian terjemahan kita benar-benar menjadi terjemahan yang semakin ketat gitu ya, dan semakin dekat juga dengan apa yang dimaksudkan oleh teks-teks sumbernya. Jadi andai kata ada yang misalnya membaca terjemahan yang dikeluarkan lembaga Alkitab, misalnya terjemahan Alkitab kita sekarang inilah, dan merasa bahwa tafsirannya ini keliru, kami sangat terbuka. Itu banyak diajukan juga ya, dari email, bahkan kadang-kadang lewat WA, ada yang mengirimkan usul, tolong Pak ini diteliti, rasanya ini salah ini. Nah, izinkan saya merangkum ya, karena saya sudah menerima ratusan yang seperti itu selama beberapa tahun, dan harus saya katakan kebanyakan nggak benar, kebanyakan tidak benar. Kebanyakan justru mencerminkan penanyanya kurang mengerti. Penanyanya kurang mendalami teks-teks sumber tersebut. Tapi kalau misalnya ada usul ya, ini seperti yang pernah terjadi pada seorang ibu di Bogor. Waktu itu Departemen Penerjemahan belum pindah ke Salemba, masih di Bogor. Ibu itu menelpon ya, rajin baca Alkitab. Lalu dia bertanya, mohon siapa di sini tenaga ahli yang tersedia? Saya mau berbicara. Saya heran juga ya, ibu ini bukan seorang ahli teologi, tapi dia mengatakan begini, ini kok nggak begitu bagus ya terjemahan LAI, dia katakan. Misalnya, seorang raja berubah setia, lalu dia dihukum Tuhan. Bukannya berubah setia itu artinya menjadi setia. Nah, LAI menggunakan kata berubah setia di situ, maksudnya adalah kalau dia tidak setia lagi, kesetiaannya berubah gitu. Wah, itu dengan serius kami tanggapi loh. Waktu itu ini saya catat, lalu saya katakan kepada tim, ini termasuk yang perlu kita tinjau ulang. Ya, ternyata bisa keliru dipahami maknanya. Kalau begitu mari kita ubah. Sekarang kami buat lebih eksplisit. Ya, misalnya berlaku tidak setia. Itu jelas. Maksudnya adalah jadinya tidak setia. Nah, inilah contoh-contoh nyata di mana kita mempertimbangkan masukan-masukan supaya terjemahan kita itu menjadi terjemahan yang seakurat mungkin. Ya, tanpa mengorbankan kewajaran bahasa Indonesia tentunya. Ya, itu yang saya bisa katakan soal keliru tidak keliru ya. Ya. Ini ada lagi lanjutan.
Maaf, kurang dengar. Cek apakah ada. Eh, Jika tadi itu membahas mengenai kekeliruan, bagaimana dengan penggunaan kata yang sudah tidak baku lagi dalam bahasa Indonesia, Pak? Apakah Alkitab terjemahan ini diterjemahkan secara harfiah dari bahasa aslinya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah rencana LAI untuk merevisi Alkitab terjemahan baru juga untuk mengubah bahasa agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku? Apakah Sangat tepat. pertanyaannya dimengerti? Terima kasih, itu sangat tepat. Misalnya, sangat sering di dalam terjemahan Alkitab kita sekarang ini, kata daripada digunakan dalam arti dari. Padahal pemakaian bahasa Indonesia sekarang daripada itu untuk perbandingan. Dia lebih baik daripada saya. Ya, jadi misalnya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, dulu memang kata daripada bisa bermakna demikian, sumber ya. Tapi sekarang itu semakin terbatas pemakaian kepada pemahaman komparatif. Nah, untuk terjemahan akan datang, doa Bapa kami pun kami ubah sedikit nanti. Bukan lagi daripada yang jahat, tapi dari yang jahat. Nah, itu tuh soal. Kita berusaha menyesuaikannya dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang digunakan sekarang. Tentunya mengacu kepada pedoman yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Berarti Ya, saya kira, akankah dilakukan revisi nanti ke depannya, Pak, mengenai kebakuan bahasa ya, itu itu sendiri? penyesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku itu jelas. Itu termasuk menjadi kebijakan yang sedang diadopsi sekarang ini. Ya, ada banyak ya, kata sorga, S-O-R-G, O ya. Itu sebenarnya kalau versinya yang menurut kaidah sekarang itu harusnya surga, U. Kan seperti itu. Jadi kita akan sesuaikan ya dengan penulisan yang baku sekarang. Kemudian kutipan. Dalam Alkitab kita yang sekarang kutipan itu .2. Padahal kalau kutipan harusnya koma, baru tanda petik. Ya, seperti itu contohnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada 4 pertanyaan langsung, tetapi mungkin saya akan menanyakan satu-satu aja ya Pak. 4 pertanyaan dari 1 orang. Pertanyaan yang pertama itu, apa pertimbangan kelebihan Masoretik dibanding Septuaginta, sehingga LAI lebih mendasarkan terjemahan pada Masoretik tadi? Oh, itu tadi sudah saya jawab ya. Mungkin dia mau mengatakan bahwa kenapa tidak terjemahkan dari Septuaginta. Itu yang saya tangkap tadi dari pertanyaan sebelumnya. Apakah ini dari penanya yang sama, saya kurang tahu. Nah, jadi LAI itu menyadari ada perbedaan kanon di antara gereja-gereja, ada perbedaan kanon. Jadi, ya kalau gereja Ortodoks misalnya tentu akan menggunakan Septuaginta, kan seperti itu. Jadi tidak pernah ada semacam asumsi bahwa semuanya harus teks Masoret. Jadi untuk keperluan gereja yang sangat khusus, ya seperti dalam tradisi Ortodoks kalau mau menggunakan Septuaginta sebagai dasar, tentu ini bisa dipertimbangkan. Karena itu juga kebijakan di tingkat global ya, yaitu United Bible Societies. Ada satu dokumen yang sudah pernah ditandatangani dengan Vatikan, dan tentu sekarang dokumen itu menjadi semacam dokumen yang dijadikan acuannya untuk kerjasama lintas tradisi. Jadi ya kita harus perhatikan perbedaan-perbedaan kanon ini. Misalnya kalau untuk edisi Katolik, tentu kita perlu memasukkan juga Deuterokanonika. Jadi tidak ada Alkitab Katolik yang tidak memasukkan Deuterokanonika. Kalau itu Alkitab Ortodoks, lain lagi. Dan memang selama ini sejak LAI di Indonesia ini memang lebih awal kenal dengan gereja Katolik. Sejauh ini memang fokusnya kerjasama itu masih terutama dengan gereja Katolik. Tapi kita juga sangat terbuka ya berdialog dengan gereja Ortodoks. Baik Pak, ada pertanyaan lanjutan.
Dan ini sepertinya saya akan langsung mengutarakannya saja. Dalam beberapa sumber yang saya baca, terdapat beberapa kutipan ayat LXX yang malahan lebih dekat dengan bacaan DSS, alih-alih MT tadi. Bukankah ini menunjukkan superioritas teks LXX dibandingkan dengan MT? Beberapa sumber bacaan yang saya dapat mengatakan bahwa Kristus dan para rasul sepertinya lebih banyak mengutip dari ayat yang menjadi sumber bacaan LXX. Beberapa gereja yang notabene-nya gereja-gereja apostolik kuno seperti Katolik Roma, terutama Ortodoks Timur, sangat menjunjung LXX lebih dari MT. Apakah ke depan LAI akan membuat terjemahan PL berdasarkan LXX ini untuk mengakomodasi kebutuhan Katolik dan Ortodoks ini? Itu kelanjutan pertanyaannya tadi, Pak. Menarik. Ya, menarik. Pertama-tama, saya singgung dulu soal tekstual, dan ini yang paling rumit. Memang selalu ada kesan orang kalau sudah Dead Sea Scrolls, wah itu otentik sekali. Sebenarnya kita harus belajar dari para ahli Dead Sea Scrolls seperti Immanuel Tov ya. Mereka memetakan dengan sangat jelas Dead Sea Scrolls itu sebenarnya juga belang-belang. Ya, dia kumpulan dari bermacam-macam tradisi tekstual ya. Jadi ada yang bahkan berwatak sektarian dalam teks-teks yang terkumpul di situ. Jadi tidak ada, dulu mungkin ya ada semakin tekstual optimisme tekstual yang lebih kuat terhadap naskah-naskah Laut Mati. Tapi sekarang ini orang ya karena sudah mendalami lebih jauh sadar tidak, tetap aja harus dipilah-pilah. Jadi kalau Septuaginta saja dengan salah satu teks naskah Laut Mati, walaupun itu sejalan belum tentu itu akan langsung superior terhadap teks Masoret secara umum. Jadi kita harus pilah-pilah, makanya bahkan ada satu usul ya, dan ini Immanuel Tov sendiri yang pernah usulkan, nampaknya kita perlu menghargai perbedaan tradisi tekstual sekarang. Jangan-jangan memang kita lihat Septuaginta merupakan jalur sendiri, teks Masoret merupakan jalur sendiri. Walaupun ya kalau dibandingkan secara umum, sebenarnya masih sangat mirip satu sama lain. Nah, apakah dengan demikian gereja-gereja apostolik itu istilah tadi ya, gereja-gereja kuno lah ya, seperti Katolik, Ortodoks, perlu mengajak kita kembali kepada Septuaginta itu karena memang itu kitab suci gereja. Pertama-tama kita mengakui memang gereja Kristen bertumbuh paling pesat di lingkungan berbahasa Yunani. Dan memang merupakan semacam providential day bahwa ketika mereka harus berteologi dalam konteks baru, ya Septuaginta, terjemahan yang dilakukan di Alexandria itu, kira-kira 2-3 abad sebelumnya, itu sudah tersedia. Sehingga itu menjadi kitab suci gereja. Itu kita memang akui sebagai sebuah kenyataan ya. Namun kita tidak bisa tutup mata kepada perkembangan. Pada abad keempat, Hieronymus ditugaskan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Dan Hieronymus ini seorang pakar yang sangat rajin belajar. Dia belajar dari para rabi, dia tahu bahasa Ibrani, dia kemudian tahu ada perbedaan teks antara teks-teks Ibrani dengan terjemahan bahasa Yunani. Dan tentu saja ya, dengan menggunakan intuisinya, dia tahu bahwa ya yang namanya terjemahan tetap terjemahan. Berarti kita kembali ke teks-teks sumbernya. Itulah yang kemudian memulai semacam sebuah orientasi baru mengenai teks yang akan dipakai dalam kehidupan umat gitu. Nah, Septuaginta tetap penting. Ya, Bapak Gereja Augustinus misalnya tetap mengatakan itu kitab suci kita. Tapi Hieronymus mengatakan itu juga dua raksasa ya yang berbeda pendapat. Kita kembalikan kepada sumbernya Ibrani. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan ada semacam dua variasi. Yang satu tetap menggunakan Septuaginta, itu terutama digunakan di gereja-gereja Ortodoks. Dan satu lagi, gereja Katolik sendiri ternyata sekarang mengikuti teks Masoret. Nah, itu dia. Jadi perbedaan tradisi ini ya tumbuh dalam satu situasi yang dinamis dalam perjalanan sejarah gereja, dan itu dipengaruhi memang oleh ya saya sebutlah bapak-bapak gereja yang memang punya pengaruh besar. Nah, jadi kalau nanti satu hari memang ada kebutuhan yang real sekali untuk menerjemahkan Alkitab
dengan dasar Septuaginta itu bisa dilakukan. Ya, betul-betul bisa dilakukan. Dan itu tentu perlu mempertimbangkan prioritas dari program-program seperti ini di Indonesia ya, mengingat jumlah tenaga kita tidak banyak, sedangkan kebutuhan penerjemahan di berbagai pelosok tanah air kita ini masih sangat banyak ya. Indonesia ini jumlah bahasanya tidak tanggung-tanggung ya, 700-an. Ya. Jadi kalau yang dikerjakan oleh LAI dengan tim-tim mitra baru mencapai 100-an, nah kita tahu berapa persen yang baru selesai. Ya, demikian tanggapan saya, sebagian agak teknis, sebagian memperhitungkan sejarah gereja, dan sebagian juga memperhitungkan konteks misiologis. Baik, terima kasih Pak. Itu saja pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Tidak ada lagi kan yang ingin bertanya, biar acara ini kita tutup. Oke, karena sudah tidak ada lagi, maka saya telah menulis beberapa poin penting mengenai penerjemahan kita pada penerjemahan Alkitab yang dilakukan oleh LAI dari pertemuan kita saat ini. Satu hal yang paling penting yang perlu kita pahami bahwa bahasa itu dinamis, bahasa tidak statis, sama juga dengan apa yang ada dilakukan oleh manusia saat ini, zaman berkembang dan lain-lain, dan LAI dengan segala daya dan upayanya bersama-sama dengan seluruh tim, khususnya dalam bahasa daerah-daerah, ingin mengembangkan bahasa itu sendiri, mengembangkannya dalam bentuk Alkitab. Karena apa? Karena dalam penerjemahan Alkitab ini kita tidak bisa mengambil konteks di masa-masa yang lalu khususnya. Karena konteks dan budaya saat ini juga menjadi hal yang penting dalam hal memahami kitab suci itu sendiri. Sekian dari closing statement dari saya. Saya kembalikan ke MC Francisco Ken. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih Kak Mei dan Pak Anwar. Tadi saya belajar banyak banget sih dari talk show ini. Pertama-tama saya mau mewakili BMSTFT Jakarta dulu Pak untuk kesempatan kali ini bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih juga ke kami yang udah moderatorin kita. Ini mungkin boleh dikasih applause dulu buat Pak Anwarnya. Tepuk tangan dulu ini. Ini ilmunya bakal berguna banget ini buat terutama buat kami mahasiswa-mahasiswa teologi yang sedang menempuh. Kita harap juga semoga kedepannya ini tenaga-tenaga penerjemahnya ini seperti yang tadi dikatakan Pak Anwar bakal lebih banyak lagi peminatnya sehingga kebutuhannya yang tinggi ini bisa lebih mudah untuk dicapai. Nah, saya ingin ingatkan lagi bagi para partisipan dimohon untuk mengisi tanda hadirnya ya. Dan ini juga hasil rekamannya ini nanti akan dipublikasikan. Bila berminat untuk memiliki video ini bisa silakan dikontak di IG BEM STFT Jakarta untuk info lebih lanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini kita ada baiknya menutupnya dengan doa dulu ya. Jadi mari sama-sama kita berdoa bersama. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami, menyertai kami senantiasa hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat menyelesaikan acara talk show ini. Mohon kiranya pengajaran yang Pak Anwar sampaikan tadi bisa berguna bagi kami dan meningkatkan motivasi kami untuk belajar dan memahami Alkitab ya Tuhan. Sebentar lagi juga kiranya kami akan berpisah satu sama lain keluar dari Zoom ini. Mohon kiranya Kau sertai kami dalam setiap kegiatan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sebagai penutup kenang-kenangan, kita bisa berfoto dulu, mungkin bisa on cam dulu teman-teman. Kak Yunis, dipersilakan untuk foto dulu. Oke, baik. Akan ada 4 kali sesi pemotretan,
Jadi boleh dinyalakan kameranya terlebih dahulu dan tolong untuk tidak chat dulu di kolom chat supaya nanti nggak kepotret ya. Baik, saya akan foto dari halaman pertama. Boleh senyum. 1, 2, 3. Oke, halaman ke 2. 1, 2, 3. Baik, dan halaman terakhir. Bentar. Banyak yang nggak nyalain ya. 1, 2, 3. Oke. Iya. Dengan ini acaranya sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Pak atas kesempatan kali ini ya Pak. Ya, terima kasih juga untuk semua atensi yang diberikan ya. Semoga ada gunanya ya. Ya, jadi kita pamit ya dari ruangan ini. Ya. Terima kasih banyak Pak Anwar. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai berjumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, BEM. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih para pengurus BEM. Baik. Terima kasih Maisi. Terima kasih. Terima kasih Unika Itamar. Terima kasih. Sama-sama Bung Gari. Terima kasih David. Terima kasih tante-tante aku dan om aku yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya bawa keluarga ya Nanta ya. Oke, keluarga Koken baru mas. Terima kasih saudara Francisco Ken. Francisco Ken tuh. Oke, terima kasih Mario dari Maluku Utara ya. Ya. Salam Dari Mario. Maluku Utara. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Ike masih record ya? Oh iya Pak.